Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri dengan NPM 073522111172. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah website. Jadi di sini saya telah membuat sebuah inventory management yang dimana situ terdapat kategori order items, produk, dan user. Setelah itu kita masuk pada program. Di sini terdapat host database. Itu dia dimana host ini dia tuh merupakan nama host dari database. Dimana itu localhost ini itu kita biasanya gunakan untuk server lokal. Dan di sini ada nama database-nya yaitu inventory management. Dan di sini username dan password itu untuk mengakses database. Tapi kita menggunakan username yang default, itu kita menggunakan root, karena biasanya pada server lokal seperti exam itu menggunakan root dan dia tanpa password. Dan di sini Cat ini dia itu memberikan pesan gagal exception. Misalnya apabila database itu tidak ditemukan atau itu passwordnya atau username-nya salah. Tapi jika tanpa kesalahan, maka itu script itu dia akan melanjutkan tanpa ada pesan error. Dan apabila script itu gagal, maka akan muncul pesan gagal. Setelah itu masuk pada index, itu dimana include database PHP ini dia tuh file database yang kita koneksikan ke database menggunakan PDO. Dan untuk query ini kita mengambil semua data dari tabel kategori. Dan untuk prepare ini itu kita menyiapkan pernyataan SQL agar dia dapat dieksekusi dengan aman atau dengan tanpa hambatan. Sedangkan execute ini itu untuk mengeksekusi query. Dan untuk STMT fetchal ini itu kita mengambil semua hasil query dan kita itu menyimpannya ke dalam array.
dari tipe HTML ini itu kita menentukan tipe dokumen dari HTML. Nah, di sini ada little categories. Little ini itu dia judul, nanti judul yang akan muncul di tab browser. Nah, di sini juga ada body, dan dimana font family ini itu memberikan gaya atau warna di setiap elemen-elemen HTML seperti judul, tabel, dan lainnya. Seperti margin itu 20 px, ada background color, font family, dan juga ada warna, ada background color di button. Nah, setelah itu pada H1 ini kategoris itu kita menampilkan teks kategori. Nah, dan untuk href script PHP ini itu dia merupakan tautan ke halaman create yang digunakan untuk kita menambah sebuah kategori baru atau sebuah data baru. Nah, pada tabel border ini ada head, itu dia merupakan baris-baris header dari setiap kolom. Itu ada ID, itu menampilkan ID kategori, ada name itu menampilkan nama kategori, ada description itu menampilkan deskripsi dari kategori tersebut, dan itu ada action itu seperti tindakan seperti edit ataupun kita ingin menghapus, itu biasanya ada tulisan hapus dan juga edit, itu termasuk dari aksi. Nah, di sini ada forage, itu merupakan isi dari kategoris. Itu dia mengintegrasi setiap elemen dalam array kategoris ini untuk ditampilkan ke baris tabel. Nah, dan ini ada href, itu dia merupakan tombol aksi. Nah, seperti saya bilang tadi, biasanya juga ada tombol edit atau detail, itu merupakan tombol aksi. Itu di sini kita menggunakan edit dan delete. Jadi untuk mengedit data yang ada, sedangkan untuk delete ini kita ingin menghapus data dari tabel tersebut. Nah, setelah itu kita masuk di kelas create itu sini ada import, itu file database itu yang kita koneksikan itu sudah bisa dibuat. Yang kita buat itu juga bisa kita langsung gunakan.
Setelah itu ada if was, itu kita ngecek apakah formulir itu sudah dikirimkan melalui metode pos atau belum. Nah, setelah itu ada name as post, itu kita mengambil itu kita ambil dari deskripsi dari formulir menggunakan post. Dan untuk query insert into categories ini kita menambahkan data ke tabel kategori menggunakan placeholder untuk mencegah serangan. Setelah itu ada con prepare, itu dia menyiapkan query untuk dieksekusi. Ini query untuk dieksekusi itu menggunakan con prepare. Dan untuk execute ini kita menjalankan query itu dengan data yang terinput sebagai parameter. Dan untuk header ini kita mengarahkan pengguna atau yang mengakses itu ke halaman indeks setelah data tersebut berhasil disimpan. Nah, di sini ada metode post. Itu kita mengirimkan data itu ke server. Nah, pada input data itu ada input tipe text name, itu input ini untuk nama kategori, itu name itu merupakan nama kategori. Nah, di sini juga ada tombol submit, itu untuk tombol untuk kita mengirimkan data formulir ke server dan otomatis itu akan tersimpan. Setelah itu kita masuk pada kelas edit. Di sini file database itu kita menyediakan koneksi database yang sangat kita perlukan. Nah, setelah itu kita ada ID as get, itu kita mengambil parameter ID dari URL untuk menentukan data mana yang akan kita edit atau kategori mana yang akan kita edit. Setelah itu ada query select from categories where ID. Itu kita mengambil data dari tabel kategori berdasarkan dari nilai ID tersebut. Nah, di sini ada statement, ada con prepare, itu kita menyiapkan query ini ke placeholder. Dan untuk execute itu dia mengeksekusi query dengan parameter ID. Dan untuk statement fetch ini kita mengambil hasil dari query dan menyimpannya ke variabel kategori tersebut. Nah, sini ada data post. Di post ini kita mengecek apakah formulir tersebut
sudah kita kirimkan menggunakan metode post. Nah, ini ada nama dan deskripsi ini dia itu dia diambil dari input menggunakan ini post. Dan untuk query update kategori sini itu dia memperbaharui data kategori di tabel kategori tersebut berdasarkan nilai ID. Nah, di sini juga ada prepare. Prepare ini itu kita menyiapkan query. Dan untuk execute ini mengeksekusi query itu dengan data input dan data ID ini. Nah, itu ada .type HTML itu kita menentukan tipe dokumen dari HTML yang ada. Dan ini ada little edit kategori itu menampilkan dari edit kategori di tab browser. Nah, di sini ada metode post ini itu kita menggunakan data ke server. Ada input type text name itu dia menampilkan nama dari kategori yang diambil dari database sebagai nilai awal default value ya, atau nilai awal atau default value. Dan ini properti required ini dia memastikan pengguna tidak dapat mengirimkan formulir kosong. Jadi dia bertugas itu untuk memastikan bahwa file yang formulir yang kita kirim itu tidak kosong. Nah, di sini juga ada text name, description, required, kategori, description. Itu dia menampilkan deskripsi kategori yang diambil dari database sebagai default value. Nah, di sini juga ada tombol submit. Itu dia mengirimkan data yang telah diperbarui. Nah, setelah itu kita masuk pada post delete. Itu dia ini database PHP ini dia tuh menyediakan koneksi ke database juga. Setelah itu ada ID get, itu dia mengambil nilai parameter dari URL. Misalnya itu jika URL-nya adalah hello PHP, maka ID-nya itu akan bernilai 0. Nah, di sini ada query delete from, itu dia menghapus data dari tabel kategoris di mana kolom ID itu sesuai dengan nilai ID. Ya. Nah, nah di sini ada prepare, itu dia menyiapkan query SQL dengan placeholder yang ada pada data tersebut. Dan itu ada juga execute, itu dia mengeksekusi query dengan memasukkan nilai ID. Setelah itu ada header. Header ini dia itu apabila data telah terhapus, maka yang mengakses atau pengguna ini dia akan diarahkan kembali ke tampilan halaman utama. Dari sini kita lihat saja pada hasilnya ini. Dan apabila kita ingin menambahkan contohnya ada
Anissa ya, mahasiswa. Ya, ini seperti ini kita lihat. Anissa dan deskripsinya tuh mahasiswa. Kita ya, kalau kita delete itu dia akan otomatis terhapus. Untuk kita edit ya. Edit itu berarti kita merubah data yang ada pada tabel tersebut tanpa menghapusnya. Jadi dia akan tetap tersimpan seperti itu dan kita cuma perlu mengeditnya, seperti menghilangkan lapar, itu kita menghilangkan haus. Nah, dia sini terdapat tombol update, berarti dia telah memperbaharui. Ya, seperti ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.